Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Mustadillan liqaulihi jalla sya'nu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sehingga kita dapat bersua dan berkumpul dalam rangka webinar perkumpulan program studi pendidikan guru Raudhatul Atfal PIAUD Indonesia wilayah Kalimantan ini. Salat dan salam tercurahkan sepenuhnya keharibaan baginda Nabi Muhammad SAW yang hari ini ajaran beliau masih tetap kita rasakan melalui para ulama dan para dai-dai yang telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana berislam dengan baik. Bapak Ibu yang berbahagia, terutama kepada Dr. Sigit Purnama selaku Ketua Perkumpulan Program Studi dan segenap panitia di webinar kali ini. Hari ini bertepatan dengan tanggal 20 Juli 2020. Insya Allah kita tidak lama lagi dan insya Allah akan segera kita mulai acara hari ini, yaitu kegiatan live webinar dengan tema peranan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah yang diadakan oleh Perkumpulan Program Studi PGRA PIAUD Indonesia Wilayah Kalimantan. Maka untuk itu kita akan bersama-sama mengikuti acara ini sebaik-baiknya. Untuk itu sebelumnya kami akan perkenalkan dulu bahwa insya Allah nanti dalam acara ini akan ada 5 pembicara. Itu pertama yang tidak asing lagi bagi kita, terutama di kalangan PIAUD, itu Kang Deden Gurami. Gurami ini jangan disalahartikan ikan ya, tapi Gurami ini guru asik menyenangkan. Nah, jadi beliau ini ownernya Gurami Pusat dan kelompok belajar Fun Islamic School. Insya Allah beliau nanti akan memberikan satu kajian kepada kita, pembelajaran menarik untuk orang tua agar anak tertarik di rumah. Tapi poinnya memberikan semacam penguatan kepada orang tua di masa COVID-19 ini. Yang kedua, Dr. Muhammad Edi Kuranto, MPD, yaitu dosen PIAUD IAIN Pontianak. Yang hari ini juga beliau akan memberikan satu kajian tentang memenuhi kebutuhan bermain anak di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, Bapak Rudi Hadi Kusuma MPD, Sekretaris Prodi PIAUD IAIN Samarinda. Insya Allah hari ini beliau akan mengatakan tentang peranan orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah dalam perspektif konseling keluarga. Dan pembicara yang keempat, Bapak Muzaki MPD, dosen PIAUD IAIN Palangkaraya, yaitu tentang program pembelajaran anak dan orang tua selama belajar di rumah. Dan yang kelima, yang paling cantik ini nampaknya nih. Kalau yang lain-lain kan yang ganteng semua, ini paling cantik ibu ini, Ika Irayana MPD, dosen Prodi PIAUD UIN Antasari, yang akan mengetengahkan tentang menjadi orang tua plus-plus. Jadi untuk menyingkat waktu, maka acara ini sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu mengharapkan kepada Allah mudah-mudahan acara yang lancar, dan acara pertama ini marilah kita bersama-sama mendengarkan kata pembuka atau kalimat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Sigit Purnama MPD selaku Ketua Perkumpulan Program Studi Pendidikan Guru Raudhatul Atfal dan Pendidikan Islam Pendidikan PIAUD ya, kepada Bapak Dr. Sigit Purnama MPD kami persilakan. Mungkin sudah ada beliau ya. Bapak Sigit silakan. Ya, makasih Pak. Baik, mari. Moderator. Assalamualaikum. Adalah ya orang tua di rumah. Bagaimana berperan menjadi orang tua yang baik, yang ideal ya, sehingga turut serta dalam melaksanakan pendidikan Islam anak usia dini. Kita tahu bahwa
setidaknya ada 4 lingkungan yang membentuk, yang mempengaruhi ya pendidikan anak usia dini. Yang pertama keluarga, yang kedua masyarakat, yang ketiga sekolah, yang keempat bisa ditambahkan media, dan mungkin nanti ada yang kelima, keenam, dan seterusnya yang saya pikir juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, di sini hari ini kita akan mengkaji tentang peran orang tua. Semua orang tua saya pikir bisa menjadi guru terbaik. Tadi dibilang guru plus-plus gitu ya, karena semua orang tua menghadapi anak-anak yang berbeda-beda, tentu punya pengalaman yang berbeda pula. Kebutuhan-kebutuhannya apa? Bagaimana mempola orang tua dengan baik? Bagaimana bisa diam, tahu apa yang harus dilakukan? Karena selama ini banyak orang tua tidak setoran pembelajaran karena dia tuh sebenarnya nggak paham. Apalagi yang bukan guru ya, yang guru aja udah kecapean, apalagi yang bukan guru, sehingga dia tidak bikin menarik dengan anaknya, nggak ada kreativitas karena nggak ada tutorial, nggak ada apa yang harus dilakukan. Maka kunci yang pertama adalah silakan Bapak. Baik. Nah di sini bagaimana orang-orang tua yang kita saksikan dalam mendidik anak dan pengalaman-pengalaman yang dibagi oleh orang-orang tua yang kita dapatkan melalui wiyata baca kita. Nah, sibuk. Oke. Sibuk. Nah, mungkin kita sering menjadi orang tua yang sibuk ya. Memang bukan alasan, tapi memang selalu disibukkan dengan beragam kegiatan. Tapi coba jawab dulu pertanyaan yang ada di sini. Saya ingin bertanya kepada orang yang merasa dirinya sibuk. Jika engkau sibuk, mengapa saat ini Anda belum kaya? Ya, bagi yang merasa ya. Jika engkau sibuk, mengapa banyak pekerjaan yang belum kau selesaikan? Jika engkau sibuk, mengapa saat ini keluargamu masih tak terurus? Jika engkau sibuk, mengapa kau belum punya banyak teman? Jika kau merasa sibuk, mengapa dirimu masih dalam keadaan miskin mungkin? Dalam segala makna. Jika kau merasa sibuk, mengapa ayah, ibu, dan saudaramu belum juga kau tengok? Lalu kesibukan apa sebenarnya yang Anda lakukan? Apakah sibuk telah memuaskan Anda? Oke, mungkin itu sedikit perenungan ya. Mungkin kita memang selama ini sibuk, tapi bisa jadi kesibukan kita adalah kesibukan yang lebih kepada kepentingan diri sendiri dan tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh orang pembelajaran dari rumah. Program pembelajaran di rumah itu harus dirancang sesuai dengan usia anak. Orang tua plus nih, udah jadi orang tua, terus kudu bagaimana nih di musim pandemi? Ya Allah, hello. Kita selama ini kerja, tiba-tiba harus ketemu anak 24 jam. Saya tahu, dan saya yakin pasti banyak yang bete. Ya, sekarang hari ini pandemi itu membuat kita kembali kepada tanggung jawab kita sebagai orang tua. Karena kita bicaranya kepada anak usia dini ya Pak ya. Maka kalau anak usia dini itu berikan waktu dia untuk memilih mainannya sendiri. Misalnya kita siapkan nih dalam di rumah itu, karena rumah ya ini besar. Jadi di pojok sana mungkin dia bisa untuk menggambar, pojok sini dia untuk main Lego, pojok mana dia untuk main apa, atau nanti diajak untuk cuci-cuci baju, cuci-cuci lantai, cuci-cuci piring. Nah, jadi mainnya tuh memang dia harus bergerak, nggak bisa mainnya hanya satu aja. Nggak usah ditungguin, maksudnya nggak usah ditungguin satu ini kudu selesai gitu, enggak. Jadi mainannya disuruh pilih main aja. Aku nggak mau gambar lagi, udahan. Oke, kamu mau gambar yang mana lagi? Tapi pastikan kalau udah selesai di sini, maunya pindah yang kemana mainnya, mau main yang mana lagi. Jadi bukannya harus dibeliin mainan baru. Kan kalau dia bosan menggambar, ajak aja cuci piring. Banyak kan jawab pasti puan-puan gitu ya. Nah, coba kalau kalimatnya kita balik. Dek, adik kita di perut ibu itu perempuan atau laki-laki? Pasti jawabnya laki-laki. Gitu ya.
Nah, itu bukti bahwa ketika anak kecil kita ajak bicara, yang dia ingat itu adalah kata terakhir. Gitu ya. Makanya supaya kita yang ingin kita, kalau kita menggunakan kata jangan sebelumnya, maka pasti yang diingat adalah kata yang terakhir. Baik seperti tidak boleh atau baiknya begini. Itu saja simpelnya. Mengganti kata jangan dengan baiknya Banyak begini. untuk belajar gitu, mencari ilmu lagi untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Ini salah satunya webinar ini juga bisa. Kemudian banyak juga konten-konten di YouTube dan di Facebook itu yang menambah wawasan kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk di masa yang akan datang. Dari PPS PIAUD Indonesia wilayah Kalimantan, kami dari panitia dan narasumber mohon undur diri. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.